Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Aira Rasati dengan NPM 2478022. Jadi dalam video kali ini kita akan bersimulasi di dalam smart home menggunakan Cisco Packet Tracer. Di video ini kita akan membahas bagaimana perangkat-perangkat dalam rumah pintar bekerja dan bagaimana konsep edge computing diterapkan untuk meningkatkan efisiensi serta keamanan. Untuk part pertama di sini adalah mengeksplorasi smart home. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yaitu untuk coaxial cable sleeve the coaxial splitter in the topology solve. Which device does the coaxial cable connect to? Artinya kabel koaksial itu terhubung ke perangkat apa saja. Kalau di sini kabel koaksial keluar dari splitter, kemudian terhubung ke TV, lalu ke kabel modem. Lalu ada pertanyaan kedua yaitu artinya itu modem kabel terhubung ke perangkat apa saja. To which device does the cable modem connect? Jadi modem kabel itu berfungsi sebagai antarmuka antara jaringan dan jaringan internal rumah. Uh, Kabel modem ini terkoneksi ke home gateway. Lalu kita akan berinteraksi dengan smart home. Yang pertama itu kita akan mengeklik tablet. Nah, kemudian ke desktop, lalu ayat monitor. Kemudian kita akan login sebagai admin untuk mengakses ayat server. Jadi di sini juga ada pertanyaan apa yang ditampilkan setelah login. What is displayed? Di sini ada tampilan antarmuka web menampilkan daftar perangkat pintar yang terhubung beserta status masing-masing. Ini merupakan daftar-daftar yang terhubung antar web. Kemudian kita akan mencoba untuk mengunci pintunya. Di sini diberi pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa pintu tersebut telah terkunci. Jadi sebelumnya itu warna pintu sebelum terkunci itu adalah hijau, sedangkan ketika dikunci, lampunya berubah menjadi warna merah, menandakan bahwa pintu tersebut telah dikunci. Kemudian kita juga diminta untuk membaca asap detektor. Di sini sensor mendeteksi tingkat asap rendah sekitar 0. Levelnya berada di 0. Lalu ada pertanyaan apakah smoke detector dapat dikontrol secara manual? Berdasarkan yang ada di sini, smoke detector itu tidak dapat dikontrol secara manual. Jadi sensor ini hanya bersifat pasif, fungsinya terbatas pada
mendeteksi dan mengirimkan informasi tanpa kontrol manual. Lalu yang part 2 kita akan eh, mencoba edge computing di dalam smart home. Yang pertama kita klik tablet, sudah. Kemudian kita akan ke web browser, lalu masukkan URL-nya itu alamat IP home gateway. Nah, di sini diminta untuk memasukkan password admin untuk mengakses tampilan web home gateway. Tapi sayangnya saya sudah mencoba beberapa kali pada step ini untuk mengakses home gateway, tetapi selalu gagal. Padahal username dan password yang dimasukkan itu sama dengan yang diperintahkan, menggunakan admin, huruf kecil semua tanpa ada simbol tertentu, tapi dia tetap tidak bisa mengakses ke web layanan tampilan home gateway. Tapi untuk itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya saja. Seperti di sini ada pertanyaan apa yang terjadi saat mesin mobil menyala di garasi. Jadi karena mobil menghasilkan karbon monoksida, kadar CO dalam rumah dapat meningkat gratis. Jadi mobil itu kan mengeluarkan asap ya dari mesinnya. Nah, hal itu asap itu menghasilkan karbon monoksida yang mengakibatkan kadar karbon ini di dalam rumah itu meningkat drastis. Kemudian apa yang dilakukan MCU saat level monoksida tinggi? Apa yang terjadi pada udara di dalam rumah setelah MCU dibuka, setelah pintu dibuka dan jendela, dan mulai menghidupkan kipas. Jadi MCU itu secara otomatis membuka jendela, pintu depan, pintu garasi, dan menyalakan kipas dalam mode kecepatan tinggi untuk ventilasi. Nah, di sini juga, apakah MCU secara otomatis menutup pintu dan jendela dan menghentikan kipasnya? Iya, jadi setelah kadar em, si apa monoksida CO-nya itu turun di bawah ambang batas, jadi MCU akan menutup semua kembali dan mematikan kipas secara otomatis. Itu eh, biasanya ada di smart home ya, itu gunanya di smart home.
Ini juga ada pertanyaan setelah, mobil dimatikan, apa yang terjadi pada kualitas udara di dalam rumah setelah mesin dimatikan? Nah, kualitas udara itu pastinya secara bertahap akan membaik. MCU mendeteksi hal ini dan mengembalikan kondisi rumah ke keadaan normal. Lalu yang terakhir ada apa yang terjadi pada pintu, jendela, dan kipas? Jadi setelah kondisi udara di rumah menurun, kadar karbon monoksidanya menurun, eh, microcontrol unit atau MCU itu secara otomatis akan menutup kembali pintu, jendela, dan mematikan kipas. Jadi demikian simulasi smart home dengan penerapan edge computing, tapi sayangnya kita tidak bisa mengakses, saya tidak bisa mengakses web browsernya kali ini. Eh, jadi dengan penerapan edge computing ini, perangkat di dalam rumah dapat mengambil keputusan secara lokal dan efisien untuk menjaga keamanan kenyamanan penghuni. Jadi, eh, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.